Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Apa kabar kakak semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pertemuan pertama kita di kelas tilawati. Pertemuan kemarin cuma perkenalan dan pembukaan. Hari ini kita sudah mulai belajar. Dan materi yang pertama dalam kelas tilawati adalah tentang mad. Berikut ini doa belajar yang sebagaimana biasa kita baca ketika belajar di rumah Quran. Setelah nanti sambil dihafal kembali. Pengertian dan pembagian mad. Kakak sekalian, sebenarnya kita sudah belajar mad itu ketika ada di level 3. Kita sudah belajar mad atau bacaan panjang, tetapi bacaan panjang yang sederhana saja, yaitu mad tabi'i. Nah, mad secara bahasa artinya adalah tambahan. Artinya bacaannya ditambah. Yang tadinya 1 harokat menjadi 2 harokat, yang tadinya 2 harokat menjadi 4 harokat, 5 harokat, atau bahkan nanti 6 harokat. Nah, untuk secara istilah, mad adalah memanjangkan suara ketika bertemu huruf mad. Pembagian mad yang pertama ada mad asli, atau kita lebih kenal mungkin dengan sebutan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Nah, ini yang waktu kita belajar di level 3. Yang kedua ada mad far'i, atau artinya adalah mad cabang. Nah, mad far'i sendiri dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama karena hamzah, yaitu ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, atau nanti disebut juga mad silah kubra, dan mad badal. Yang kedua karena sukun. Ini ada banyak. Yang pertama ada mad arid lis sukun, mad lin, mad iwad, mad tamkin, mad farq, dan mad lazim. Mad lazim ada 4 jenis. Nah, huruf mad sendiri ada 3. Ada alif, ada ya, dan ada waw. Nah, contoh bacaannya nuhiha. Ya, jadi sesuai dengan pasangannya ya. Dhammah dengan waw, kasrah dengan ya, fathah dengan alif. Tadi sudah dijelaskan pembagian mad. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas 3 mad saja. Pertama ada mad asli atau mad tabi'i, terus ada mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Nah, mad ini sering kita jumpai ketika kita baca Al-Quran. Yang pertama, mad tabi'i atau mad asli adalah mad yang tidak berpengaruh keberadaannya dengan sebab tertentu. Artinya, madnya sudah ada seperti itu, atau asalnya mad adalah mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya 2 harokat. Nah, ini huruf-hurufnya yang tadi sudah kita bahas di awal. Fathah dengan alif, atau alif dengan fathah, terus kasrah dengan ya, dhammah dengan waw. Fathah dengan alif, kasrah dengan ya, dhammah dengan waw ya. Jadi jangan sampai tertukar atau terbalik-balik ya. Nah, ini contohnya. Iyyaka na'budu. Nah, madnya itu ada di huruf ya. Ya berharokat fathah, kemudian berdampingan atau berpasangan dengan alif. Iyyaka na'budu. Nah, panjangnya 2 harokat. Atau contoh yang lainnya di bawahnya ini sama-sama fathah. Kita temukan di kata Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, di sini ya di huruf ain. Nah, ini hamzahnya kecil ya, alifnya kecil ya. Ini namanya alif maqsurah. Tapi sama saja ya. Sama-sama fathah bertemu dengan alif walaupun alifnya kecil.
Nah, sekarang contoh yang kasrah dengan ya. Alladzina an'amta. Alladzina an'amta. Jadi za ya. Za-nya kasrah bertemu dengan ya atau berpasangan dengan ya. Nah, sebenarnya ya sukun ya, tapi dengan dalam rasam Utsmani sukunnya tidak dituliskan. Lalu contoh yang dhammah dengan waw. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Maghdubi. Ya, ada di huruf dha berharakat dhammah lalu bertemu dengan huruf waw atau berpasangan dengan huruf waw. Nah, ini contoh dari mad tabi'i atau mad asli. Banyak ya di dalam Al-Quran, bacaan yang kita baca dalam Al-Quran yang ada mad tabi'i atau mad asli. Lalu sekarang ada mad far'i atau mad cabang. Tadi sudah kita bahas mad tabi'i atau mad asli, sekarang kita bahas mad yang kedua yaitu mad far'i atau mad cabang. Nah, sebenarnya mad far'i ini adalah cabang dari mad asli atau mad tabi'i. Ya, tadi ada dua kondisi, ada dua syarat. Yang pertama karena hamzah, yang kedua karena sukun. Nah, untuk pertemuan hari ini kita bahas yang karena hamzah, itu pun cuma dua mad saja. Mad far'i atau mad cabang adalah mad yang terjadi karena mad asli bertemu dengan hamzah atau karena sukun atau waqaf. Ya, jadi terjadi karena bertemu dengan hamzah atau karena di waqaf atau di sukun. Nah, karena hamzah, mad far'i karena hamzah, yang pertama ada mad wajib muttasil, ini panjangnya 5 harokat, boleh pilih 4 atau 5. Lalu ada mad jaiz munfasil, sama panjangnya 4 atau 5. Lalu ada mad silah tawilah, nah atau mad kubro ya, mad silah kubro. Jadi boleh disebut tawilah, boleh disebut juga kubro. Panjangnya juga sama. Jadi ketiga mad ini panjangnya sama. Karena kaidahnya nanti sama. Hanya berbeda sedikit. Perbedaan di mad wajib. Mad wajib satu kata, mad jaiz dan mad silah tawilah. Ini dalam beda kata. Lalu yang terakhir ada mad badal. Nah, mad badal sama kayak mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Yang pertama dari mad far'i atau mad cabang karena hamzah, ada mad wajib muttasil. Adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu hamzah pada kata yang sama. Jadi dalam satu kata. Panjangnya 4 atau 5 harokat, boleh 6 ketika waqaf. Ini menjadi mad arid lis sukun. Jadi panjangnya 4 atau 5. Nah, kita ambil yang 5 ya. Nanti mad wajib, mad jaiz dan mad silah tawilah kita pakainya yang 5 harokat. Biar sama. Contohnya idza jaa nasr. Ya, jadi panjangnya 5 harokat. Idza jaa nasr. Nah, di sini mad jaiz, mad wajibnya, mad wajib muttasilnya ada syaratnya tadi mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara membedakan mad wajib dengan mad jaiz munfasil. Ini dalam satu kata. Ya, panjangnya 5 harokat. Nah, ini ditandai dengan adanya tanda seperti bendera ya, kita sebutnya tanda seperti bendera. Idza jaa nasr, ya, dibaca 5 harokat atau 5 ketukan. Itu contoh yang fathah ya. Sekarang contoh yang kasrah. Nah, mad jaiznya, mad wajibnya di huruf ta ya, ti. Ti-nya mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Sama dibacanya 5 harokat. Mimma khati'atihim. Mimma khati'atihim.
Nah, yang keenam ini, ketukan yang keenam masuk ke huruf selanjutnya. Mimma khati'atihim. Seperti itu. Nah, ini dalam satu kata ya. Nah, sama ada benderanya juga. Lalu ini contoh yang dhammah. Su'a. Nah, su-nya mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah. Nah, ini hamzahnya dia fathatain ya. Nanti kalau di akhir menjadi panjang. Jadi mat iwad. Dalam satu kata sama tandanya ada bendera juga. Biqaumin su'a. Biqaumin su'a. Seperti itu untuk mad wajib muttasil, jadi mad asli atau mad tabi'i yang bertemu hamzah pada satu kata atau pada kata yang sama. Lalu yang kedua, mad jaiz munfasil adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Masih sama ya, masih sama-sama bertemu hamzah. Nah, bedanya kalau tadi mad wajib bertemu hamzahnya pada satu kata atau pada kata yang sama, untuk mad jaiz munfasil bertemu hamzahnya pada kata yang berbeda. Panjangnya sama, boleh 4, boleh 5 harakat. Kita pilih yang 5. Ini contohnya. Nah, ini mad jaiznya. Mad tabi'i atau mad asli bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Ma-nya satu kata, agna-nya satu kata. Bacanya sama 5 harakat atau 5 ketukan. Ma aghna, ma aghna, ma aghna. Seperti itu. Nah, tandanya juga sama, ada benderanya. Ini contoh yang kasrah, tadi contoh yang fathah, sekarang contoh yang kasrah. Fi'a. Fi-nya mad tabi'i atau mad asli bertemu hamzah pada kata yang berlainan atau pada kata yang beda. Fi satu kata, ayyi satu kata. Panjangnya sama, tandanya juga sama. Fi ayyi surah. Fi ayyi surah. Fi ayyi surah. Contoh yang kasrah. Sekarang contoh yang dhammah. Umiru'i, ru'i. Ru-nya mad asli atau mad tabi'i bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Umiru illa, umiru illa, umiru illa. Oke, baik. Nah, ini ya ciri mad jaiz munfasil yang membedakan dengan mad wajib muttasil. Nah, ini namanya juga hampir-hampir mirip, jangan ketukar. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil ya. Nah, cirinya kalau mad jaiz itu hamzahnya berada di atas atau di bawah alif. Nah, ini kan hamzah. Jadi kalau letaknya bisa di atas atau di bawah. Ini di atas, ini di bawah. Jadi bahasa lainnya itu hamzahnya numpang sama alif. Kalau tadi di mad wajib itu hamzahnya nggak numpang, jadi sendiri. Kalau di mad jaiz dia numpang sama alif. Jadi untuk membedakan mana mad jaiz dan mad wajib. Ya, karena sama-sama bertemu dengan hamzah. Lalu untuk ketukan setiap orang nanti bisa berbeda-beda ya. Yang tadi seperti ini ya. Umiru illa bisa berbeda. Kenapa? Karena tempo bacaan setiap orang berbeda. Ada yang tempo bacaannya cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Jadi nanti ketukannya sesuaikan sama bacaan kalian sendiri-sendiri ya. Umiru illa. Kalau bisa seperti itu, seperti itu. Kalau tidak bisa nanti pakai cara kalian, nanti akan dikoreksi. Umiru
seperti itu. Berikut tugas untuk hari ini yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah menulis ayat berikut pada buku tulis, ya, ditulis ulang kembali. Lalu cari dan beri garis bawah kata yang terdapat mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil, ya, diberi garis bawah. Misalkan ini matnya nih, kalian garis bawah. Wama. Nah, terus kasih keterangan ya. Kalau A atau B ya. Kalau A itu mad wajib, kalau B mad jaiz. Jadi nanti di garis bawah tulis di bawahnya hurufnya. Kalau mad jaiz dia B, kalau mad wajib A. Lalu baca dan rekam menggunakan voice note. Jadi kalian baca. Ya, baca ayat ini. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan bahas ayat ini dan bahas materi baru. Nah, ini untuk pelajaran berikutnya tentang mad silah tawilah atau mad silah kubro dan mad badal. Insyaallah tidak begitu beda dengan mad jaiz dan mad wajib, hanya nanti bedanya kalau mad silah tawilah atau kubro itu dia mad yang terjadi pada ha dhamir. Nah, untuk mad badal nanti karena hamzah yang dipanjangkan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, demikian materi yang bisa disampaikan untuk hari ini tentang mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Nah, ini jadwal kita ya, Selasa dan Jumat. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga Allah berikan ilmu dan pemahaman yang baik untuk kita semua. Dari Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.